Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah, saya dari kelas 11 Kali ini saya akan melakukan resensi buku tugas yang telah diberikan oleh Bapak Judi Antoni Sibatuhara selaku guru bahasa Indonesia 11 Jadi judul resensi saya kali ini yaitu Antara Luka Lama dan Asa Baru. Judul bukunya sendiri yaitu Oi Abang Oi. Nah, fun fact nih, buku ini tuh diangkat dari Alternative Universe atau yang kita kenal dengan AU. Penulisnya siapa sih? Penulisnya adalah Kak Arma Rahel. Diterbitkan oleh Squad X Akad. Cetakan pertamanya itu di tahun 2024 dengan tebal buku 308 halaman. Ukuran buku 13 x 19 cm. ISBN-nya berapa sih? 1978 623 09 80992. Harganya 99.000. Jadi nih, buat kalian yang suka buku atau novel yang berbau keluarga, ini cocok banget buat kalian. Jadi langsung aja kita ke resensinya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang presensi dan juga latar belakang dari buku ini sendiri. Yang pertama yaitu latar belakang presensi. Jadi saya sendiri tertarik buat nulis novel ini tuh karena ceritanya itu banyak terjadi di sekeliling kita dan juga penuh dengan emosi. Kisah tentang Dirvan yang harus hidup dengan adik tirinya, yaitu Asta, anak dari perselingkuhan ayahnya, benar-benar ngebuat saya sendiri sebagai pembaca mikir tentang arti keluarga dan bagaimana cara berdamai dengan keluarga. Cara author nulis itu enak untuk dibaca, makanya menurut saya novel ini layak banget untuk diangkat karena banyak pelajaran tentang menerima, memaafkan, dan tumbuh dari rasa sakit. Selanjutnya latar belakang dari novel ini sendiri. Jadi latar belakang dari Oi Abang ini berfokus pada konflik keluarga, terutama akibat perselingkuhan dan dampaknya terhadap anak-anak. Cerita ini menggambarkan perjuangan Dirvan menerima Asta adik tirinya dari hubungan gelap sang ayah. Dalam kisah ini, author mengangkat tema penerimaan, luka batin, dan arti keluarga yang sesungguhnya dalam situasi yang gak ideal. Selanjutnya yaitu sinopsis. Gimana sih rasanya punya adik? Itu adalah yang dipikirkan oleh Dirvan yang pernah bermimpi ingin memiliki seorang adik seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Ia tidak memiliki seseorang yang dekat dengannya di rumah selain sang bunda. Orang-orang juga beranggap dirinya berkecukupan kasih sayang dari sang bunda meskipun ia tidak memiliki sosok ayah. Dirvan memang menginginkan seorang adik, namun ia tahu bahwa hal itu mustahil tercapai karena keluarganya yang berantakan. Namun, Dirvan tidak pernah menyangka bahwa Tuhan mengabulkannya dengan cara yang tidak terduga. Perselingkuhan ayahnya yang menjadi sebab hancurnya hidup Dirvan dan sang bunda. Namun, tiba-tiba ayahnya datang tanpa rasa bersalah membawa seorang anak laki-laki bernama Asta yang merupakan hasil dari wanita lain untuk dijaga oleh Dirvan dan sang bunda. Lantas, apakah Dirvan akan mengelak untuk menerima Asta dan menyayanginya, atau bahkan ia akan membenci Asta karena menganggap Asta adalah salah satu penyebab dari derita yang dialaminya dan bunda. Inti resensi terbagi menjadi dua, ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari buku ini apa sih? Kelebihan buku ini tuh memiliki narasi yang nyaman dibaca karena penulis menuliskan cerita dengan bahasa yang mudah dipahami dan cerita yang tidak terlalu berat. Masalah yang diangkat dari cerita ini juga masih relate dengan kehidupan sehari-hari atau mungkin ada yang pernah merasakannya juga. Alur dari cerita ini juga mengalir sehingga tidak membingungkan dan terasa sangat menyentuh. Selain itu, alur ceritanya membuat perasaan pembaca naik turun seperti terkadang tertawa, terkadang sedih, dan juga nyesek. Jadi alurnya tidak mudah ditebak dengan pembaca ingin terus mengikuti ceritanya dan tidak merasa cepat bosan. Selain itu, penokohan dalam novel ini juga sangat pas, yaitu sang ayah yang memiliki sifat buruk, bunda yang terlalu cinta dengan sang ayah hingga membuat keputusan yang menyakitkan untuk Dirvan anaknya. Dirvan, anak yang ada dalam kehampaan karena tidak dapat menolak pilihan bundanya, dan Asta, si anak kecil yang menjadi korban atas masalah keluarganya dan tidak tahu apa-apa. Buku ini juga memiliki cover yang menarik dengan sentuhan gambar ilustrasi yang menggemaskan yang menggambarkan bunda, Asta, dan juga Dirvan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan gambar ilustrasi pada beberapa halaman dengan warna yang cerah dan menarik. Terlebih lagi, ada ilustrasi tulisan Asta yang menambahkan keseruan dan juga keunikan dari buku ini. Selanjutnya itu kekurangan dari buku ini. Buku Oi Abang Oi memiliki beberapa peringatan yang perlu diperhatikan oleh pembaca, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman serupa. Buku ini menggambarkan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan verbal maupun fisik, yang mungkin dapat memicu kenangan traumatis bagi mereka yang pernah mengalaminya. Lanjut, cerita dalam buku ini juga mengangkat isu-isu keluarga yang kompleks dan mendalam, yang mungkin tidak cocok bagi pembaca dengan masalah keluarga yang sensitif. Konflik keluarga yang digambarkan bisa menimbulkan kecemasan atau memicu perasaan tidak nyaman. Kesimpulan,
Buku ini mengajarkan bahwa seburuk atau sebaik apapun saudara kita harus tetap menerima dan mencintai mereka. Setiap hubungan saudara kandung memiliki dinamika uniknya sendiri, dengan berbagai tantangan dan momen kebahagiaan. Perselisihan dan juga perbedaan adalah hal yang wajar. Namun di balik semua itu, hubungan saudara memiliki ikatan yang kuat dan tak tergantikan. Buku ini juga menekankan pentingnya menghargai dan menjaga hubungan keluarga, serta bagaimana menerima kelebihan dan kekurangan saudara dan keluarga kita, agar tetap membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini juga menunjukkan bahwa meskipun hubungan saudara tidak selalu sempurna, cinta dan penerimaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa pada akhirnya saudara adalah bagian dari keluarga yang akan selalu ada apapun yang terjadi. Jadi sekian resensi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.